Gara-gara resleting, Cani 1001. 1. Digrebek warga. Raselia Amora Rusain, gadis yang kini memasuki usia 18 tahun, semester akhir di SMA Galora. Nama panggilannya Amor atau Amora. Gadis penyuka lagu dangdut ini kini terlihat asik dengan cemilan dalam bungkus besar di gendongannya. Langkahnya terus terayun santai melewati rumah-rumah tetangga yang tidak jauh dari rumahnya. Amora melirik segerombolan laki-laki yang tengah bercanda tawa di salah satu rumah yang dilewatinya itu. Kepalanya menggeleng samar, mulutnya mengunyah santai. Mereka enggak ada kapok-kapoknya, udah digrebek, udah diusir halus sama warga sini, masih saja nongkrong dan minum-minum. Gumamnya dengan melakakan langkahnya. Amora penasaran dengan pemilik rumah itu. Katanya tampan melebihi Aliando pada masanya. Amora menahan napas. Matanya bertemu pandang dengan laki-laki beralis tebal dan berhidung mancung. Sungguh tampan. Amora sampai sulit mendeskripsikannya. Langkahnya yang terayun pelan kini melangkah lebar melewati setengah berlari. Amora rasanya tertangkap basah. Amor, banyak banget bunda bikin kue. Sheila menyeka peluh di pelepisnya. Bagiin ke tetangga Ki, bunda masih harus beresin satu adonan lagi. Lanjutnya dengan tanpa menatap Amora. Amora yang duduk di kursi bar mini terlihat mendesah malas. Dia lebih baik disuruh mencicipi kue-kue itu, bodoh amat, gendut juga dibanding mendingan mengunjungi para tetangga. Apalagi ke rumah Pak Burhan, dia akan dijodoh-jodohin dengan anaknya yang perutnya buncit itu. Berapa rumah bun? Amora bertanya dengan malas-malasan. 6 saja kayaknya. Bentar bunda kemas dulu. Sheila mulai meraih beberapa wadah. Nanti bekasnya minta diambil lagi ya. Amora mengangguk samar. Iya, emang selalu begitu kan bun? Balasnya masih tidak bertenaga. Oh iya, beresin. Ini kayaknya bunda harus ke kantor ayah. Di rumah sendiri nggak apa-apa kan? Amora mengangguk. Anak bunda yang keren ini pemberani, bangganya. Sheila hanya mengulun senyum geli. Amora menatap wadah-wadah di tangannya. Rumah-rumah terdekatnya sedang kosong, entah kemana. Semua kompak menghilang. Amora menatap rumah sepi di depannya, merasa ragu untuk bertemu malam-malam. Rumah itu reputasinya buruk. Daripada ke rumah Pak Burhan dan rumah yang lebih jauh, mending ke sini aja. Gumamnya walau masih tidak yakin. Macem-macem tinggal tendang burungnya ya kan, kekehnya di air. Amora membawa langkahnya melewati gerbang. Matanya melewati bunga-bunga tak terurus di itu dengan kasihan. Amora berdiri di depan pintu, mengetuk tanpa ragu. Suara gedebuk terdengar dari dalam. Masuk, teriak seorang dari dalam. Buka aja, gue lagi repot, lanjutnya masih dengan berteriak. Amora membuka pintu, mencoba tidak berpikir negatif. Amora tidak terlalu percaya gosip juga. Ini ada gue, suara Amora lenyap, tatapannya bertemu dengan laki-laki beralis tebal yang saling menatap 3 bulan lalu. Amora refleks menutup mata. Sorry, gue lagi sibuk. Suaranya begitu merdu dan laki-laki sekali. Tangan gue kotor, bau telur sama terigu. Simpan aja, acuhnya lalu kembali menuju dapur. Amora masih tak berani menatapnya yang tanpa atasan itu. Roti sobeknya takut membuat Amora lupa diri dan memperkosanya. Tapi wadahnya mau diambil balik. Amora mencoba tenang walau matanya masih bergerak tidak fokus. Lo bisa pindahin, gua masih sibuk, acuhnya lagi. Amora mendengus pelan. Dengan berani dia meraih wadah, menuangkan semua kue lalu menoleh padanya yang kini tengah
berdiri di belakang Amora, tengah membawa wadah di lemari atas. Amora menahan nafas, dadanya yang berotot itu ada di depan mata. Amora merasakan panas di wajahnya. Tuh kan, suara derap langkah yang banyak mulai terdengar. Bisikan-bisikan dan pembicaraan saling bersautan. Keduanya menoleh ke arah pintu. Di sana para tetangga berkumpul dengan wajah dan tatapan seolah menyudutkan. Ucapan mereka terdengar ricuh, bahkan di pandangan keduanya tidak jelas. Sudah, stop! Bapak kepala penjaga komplek mencoba menghentikan semuanya. Suara ricuh pun lenyap. Amora masih tidak mengerti keadaan. Kenapa rumah sepi ini menjadi sesak dipenuhi orang. Junior, dan kamu, Raselia, kalian sudah tertangkap basah melakukan hal mesum. Kami tidak bisa membiarkan warga resah. Dengan terpaksa kami akan menikahkan kalian. Kami akan mendesak keluarga dari dua belah pihak untuk melakukan pernikahan agar tidak terjadi keresahan di sekitar sini. Tegasnya yang disetujui oleh semua. Keadaan kembali ricuh. Amora masih diam dengan tangan gemetar. Perasaannya mulai takut. Amora masih tidak mengerti saking syoknya. Junior menggeram kesal. Perasaan dia tidak melakukan hal mesum. Dia sungguh benci dengan semua tetangga di sekitar rumahnya itu. Stop, jangan gila pak. Saya sedang memasak. Dia mengantar kue sialan itu. Di mana letak mesumnya? Teriak Junior dengan emosi. Kami melihat kamu merangkul Raselia tanpa atasan dan lihat resleting kamu terbuka. Kami ada bukti rekaman tadi kalau masih mau mengelak. Junior menggeram kesal seraya menaikkan resletingnya yang tidak tahu diri. Terbuka di saat yang tidak tepat. Lihat, saya sedang memasak. Tangan saya, sialan, dia sudah mencuci tangan. Saya tidak. Seret saja mereka. Kita arak keliling komplek, biar mereka jera dan malu. Amora dan Junior kelabakan. Semua menyerang dengan menarik dan menyeret mereka keluar rumah. Sialan, gue nggak mesum, bentak Junior dengan berusaha meronta. Amora sudah berderai air mata. Semua tetangga yang baik padanya kini tidak berpihak, bahkan ikut menyeretnya. Amora bergetar ketakutan, sangat ketakutan. Meminta ampun, memohon untuk dilepaskan masih tidak dihiraukan. Matanya terus berair, isakan dan raungan yang sampai ke telinga Junior membuat Junior berhenti meronta. Tatapannya menatap Amora yang diseret paksa itu. Gadis tidak berdosa itu tidak salah. Semua menyudutkannya tidak masalah. Toh laki-laki sebandel apapun tetap bisa menikah. Tapi beda halnya perempuan. Tercoreng jelek mata akan sulit mendapatkan jodoh. Junior menghempas cekalan itu dengan tenaga yang mendadak super. Junior meraih Amora, memeluknya dengan napas memburu menahan emosi. Amora bergetar hebat dengan terisak yang semakin meledak. Junior menatap semua mata itu, menyorot mereka dengan aura kebencian. Gue bakal nikahin dia. Dia dan gue bukan binatang. Sialan, bentaknya tidak punya sopan santun. Gue bahkan bakalan pindah dari komplek munafik ini. Kalian seolah suci. Kalian seolah enggak punya salah. Padahal gue tahu. Kalian juga selingkuh diam-diam. Masuk ke rumah janda malam-malam. Amuk Junior membabi buta. Semua diam. Tampak saling berbisik dan melempar tatapan jijik. Seolah-olah mereka berdua manusia paling berdosa. Junior menggendong Amora, membawanya masuk ke dalam mobil, menyalakan mobil tanpa peduli dengan tubuh atasannya yang tanpa atasan. Junior mencekram setir dengan kuat, matanya berkilat emosi. Semua manusia itu memang kotoran. Mereka menyudutkan satu pihak tanpa berkaca dengan perbuatan kotornya sendiri. Junior menjalankan mobilnya membuat para warga menepi dengan bersorak. Kalau membunuh bukan kejahatan, Junior akan menabrak mereka semua tadi. Amora masih terisak dengan penuh luka dan ketakutan. Dadanya kembang kempis menahan sesak di dadanya. Entah kenapa tujuan mereka yang jelas Junior membawa Amora jauh dari komplek.
Keduanya masih sibuk dalam pemikiran masing-masing. Minum. Junior memberikan satu botol air putih pada Amora yang sudah tidak menangis, namun masih terdengar terseduh-seduh. Lo bawa ponsel, lanjutnya. Amora meneguk sedikit lalu menggeleng tanpa tanda berani menatap Junior dalam keadaan kacaunya. Lo ingat nomor nyokap bokap? Junior masih menatap kepala menunduk itu. Brian, cuma dia. Junior manggut-manggut samar. Mungkin pacarnya. Junior menyalahkan ponselnya. Telepon dia, kalau bisa minta nomor nyokap bokap. Junior terdiam sesaat. Apa lo tahu nyokap bokap lo di mana sekarang? Kantor, singkat Amora dengan masih sesegukan. Kita ke sana, putus Junior tanpa takut atau malu dengan keadaan kacaunya. Jangan, Amora terisak pelan. Mau Brian saja, kita ke apartemennya, lanjut Amora dengan lirih. Brian menautkan alisnya melihat keadaan kembarannya yang sangat kacau. Tatapannya beralih tajam pada sosok yang membuatnya mengeraskan rahang. Lo, geram Brian dengan membalas tatapan Junior tak kalah tajam. Junior mengumpat dalam hati. Kenapa harus musuh gengnya yang dia temui? Junior merasa semakin emosi. Hik, Amora memeluk Brian dengan kembali terisak. Brian masih bersitatap tajam dengan Junior, membiarkan Amora memeluknya. Takut, Amora mengeratkan pelukannya. Tolong, Hik, lanjutnya semakin berderai air mata. Masuk. Setelah mempersilahkan musuhnya masuk, Brian menggendong Amora, membawanya hingga duduk di sofa. Brian yang melihat Amora berderai air mata sontak mendekat dan disambut oleh Amora dengan langsung memeluknya. Junior melirik Brian lalu Amora. Dia tidak paham dengan hubungan mereka. Junior pun memutuskan untuk tidak peduli. Kenapa bisa dia ada sama lo? Suara Brian mengeluh dingin. Tatapannya terlihat siap menerkam.